Shalom Godly Family, yuk kita dengarkan teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal 19 ayat 41 sampai 48. Namun saya akan membacakan di ayat 41 sampai 44. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengupeng engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Godly Family yang dikasihi Tuhan, apa yang akan kita lakukan ketika kita mengetahui bahwa sesuatu akan terjadi pada diri seseorang yang kita kasihi? Pasti kita akan melindungi dia semampu kita. Kita mungkin akan memberikan nasihat dan teguran kepada dia. Bila orang tersebut bersikukuh pada pendiriannya, maka yang dapat kita lakukan hanyalah berdoa dan berharap agar secepatnya dia sadar dari kekeliruannya. Tuhan Yesus telah masuk ke Yerusalem. Dia tahu persis kejahatan dan kebebalan yang tengah berlangsung di kota tersebut. Yesus menangisi kota tersebut dengan tangisan ilahi. Betapa tidak, telah ribuan tahun Tuhan mengutus para nabi untuk memperingatkan mereka. Tetapi tidak sedikit pun peringatan itu diindahkannya. Sampai pada kedatangan Yesus, Yerusalem tetap bergeming. Mereka justru menganiaya dan menyalibkan Yesus, Sang Mesias yang sesungguhnya amat mereka nantikan. Sungguh ironis, Yesus melihat apa yang akan terjadi dan menimpa kota tersebut pada masa yang akan datang, bahwa kota itu akan dihancurkan dan tidak ada satu bata pun yang akan terpasang di tembok-temboknya. Ketika Yesus melanjutkan perjalanannya memasuki kota Yerusalem, ia mendatangi Bait Allah sebagaimana kebiasaan yang dia lakukan di setiap perjalanannya. Kejahatan Yerusalem sungguh tercermin di dalam Bait Allah tersebut. Tempat yang seharusnya kudus telah tercemar oleh praktek keserakahan dan tipu muslihat para pemimpin agama yang ada pada saat itu. Tuhan Yesus murka. Ia memporak-porandakan lapak-lapak tempat berlangsungnya praktek jual beli yang ada di pelataran Bait Allah. Yesus ingin menunjukkan bahwa kekudusan Allah merupakan prioritas dibandingkan keuntungan duniawi yang berkedok religiositas. Meskipun dengan tindakan ini, Tuhan Yesus telah membawa dirinya dalam bahaya maut karena para pemimpin agama Yahudi memantapkan niat untuk melenyapkan dia. Godly Family yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh Yesus kiranya mengoreksi kita yang selama ini menyepelekan kekudusan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan adalah prioritas utama di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita harus memelihara kekudusannya dalam hidup kita senantiasa. Dan janganlah coba-coba mencemari kekudusannya, karena kita tahu bahwa ketika kita mencemari kekudusannya, maka akan berakibat fatal di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk tetap menjaga iman kami kepadamu, sehingga kami tidak akan pernah mengkhianati pengorbananmu kepada kami, dan ajar kami juga untuk senantiasa menjaga kekudusan hidup, seperti Engkau adalah Allah yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.